Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting, yaitu tentang 10 pendidikan seksual yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam mengatur segalanya. Islam itu universal. Islam itu komprehensif. Tidak ada satu persoalan pun di dalam kehidupan orang Islam kecuali solusinya telah berada dalam syariat Islam itu sendiri. Tidak ada persoalan-persoalan di dalam kehidupan orang-orang yang beriman kecuali jawabannya ada dalam syariat Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak persoalan belakangan ini terjadi, khususnya persoalan mengenai anak-anak kita. Banyak hari ini berita di televisi, surat kabar, media sosial, di mana banyak anak mendapatkan perlakuan seksual yang tidak menyenangkan. Banyak anak yang mendapatkan kejahatan seksual. Banyak anak menjadi korban kebengisan, kelainan, dan predator seksual. Ada ayah memperkosa anaknya. Ada anak memperkosa ibunya. Na'udzubillah. Ada guru memperkosa muridnya. Ada murid memperkosa gurunya. Astaghfirullahaladzim. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena gagalnya pendidikan seksual kepada orang-orang tersebut. Bahkan di zaman ini ada orang-orang yang mengkampanyekan LGBT agar disahkan. Bahkan di berbagai negara-negara Eropa, LGBT telah disahkan, kawin sesama jenis telah dilegalkan. Dan di Indonesia baru-baru ini kita kerap kali mendengarkan aktivis-aktivis LGBT mengkampanyekan bahwasanya gender mereka adalah sah. LGBT, lesbian, homoseksual itu adalah ciptaan Allah, kata mereka. Bapak Ibu yang Allah muliakan, demi Allah, itu bukan ciptaan Allah. Itu adalah penyakit. Itu adalah kelainan seksual dan penyakit seksual. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, sangat penting kita untuk mendidik anak-anak kita tentang tema pendidikan seksual menurut pandangan Islam. Sebelum kita membahas tentang 10 pendidikan seksual yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, terlebih dahulu kita akan coba bandingkan pendidikan seksual yang dikembangkan oleh orang-orang barat dan juga pendidikan seksual yang dikembangkan oleh Islam. Pendidikan seksual yang dikembangkan oleh orang-orang barat biasanya memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, pendidikan seksual diberikan kepada orang-orang di Amerika, di Eropa. Itu adalah agar mereka setia pada satu pasangan.
agar mereka setia pada satu pasangan. Itu pendidikan seksual yang diberikan. Mereka diajarkan agar tidak bergonta-ganti pasangan. Pasangan di sana bukan suami istri. Bahkan di Eropa itu, di Amerika itu, tidak asing lagi mereka yang belum menikah, yang hubungannya tidak diikat oleh pernikahan. Akan tetapi, mereka tinggal bersama. Mereka tinggal serumah. Mereka tidur bersama, hidup bersama, makan bersama. Bahkan, di antara mereka ada yang sampai punya anak, tetapi tidak diikat oleh tali pernikahan yang sah. Setelah cocok, hidup bersama beberapa tahun sampai punya anak, barulah mereka menikah. Ini bukan konsep yang benar menurut Islam. Adapun tujuan kedua pendidikan seksual yang diberikan atau dikembangkan oleh orang-orang Barat adalah bagaimana mereka melakukan hubungan seksual agar tidak hamil di usia muda. Artinya apa? Mereka bebas-bebas saja melakukan hubungan seksual. Yang penting tidak hamil. Ya, yang penting tidak hamil di usia mudanya. Adapun yang ketiga, tujuan pendidikan seksual yang mereka kembangkan adalah agar dapat melakukan hubungan seksual dengan aman. Sehingga banyak sekali mereka mengkampanyekan bagaimana berhubungan seksual dengan aman, menggunakan kondom dan lain sebagainya, alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu adalah pendidikan seksual yang dikembangkan oleh orang-orang Barat. Adapun pendidikan seksual di dalam Islam memiliki 3 tujuan juga. Yang pertama adalah pendidikan seksual di dalam Islam adalah untuk menjaga kesucian seorang manusia. Yang kedua, pendidikan seksual di dalam Islam untuk menjaga keselamatan seorang manusia. Dan yang ketiga, pendidikan seksual di dalam Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan seorang manusia. Sebagaimana manusia terlahir dalam keadaan fitrah, setiap anak terlahir dalam keadaan suci, setiap anak terlahir dalam keadaan bersih, setiap anak terlahir dalam keadaan terhormat, maka kedua orang tuanya yang bertugas untuk menjaga kehormatan mereka, menjaga kesucian anaknya, menjaga keselamatan anaknya, menjaga kedudukan anaknya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka dari itu, pendidikan seksual di dalam Islam harus benar-benar kita galakkan. Jangan ada lagi perasaan tabu membahas pendidikan seksual ini. Pendidikan seksual di dalam Islam tidak diartikan sempit. Selama ini banyak yang mengartikan bahwa pendidikan seksual itu adalah hubungan suami istri, hubungan kelamin, pertemuan dua jenis kelamin, bagaimana caranya bersetubuh. Tidak. Pendidikan seksual di dalam Islam dikembangkan begitu luas sekali. Ingat, tujuan pendidikan seksual di dalam Islam memiliki 3 tujuan, yaitu menjaga kesucian, menjaga keselamatan, menjaga kehormatan setiap manusia. Kita akan membahas 10 pendidikan seksual yang harus diberikan kepada anak-anak kita sejak dini. Yang pertama, pendidikan seksual yang harus diberikan kepada anak yang pertama kali adalah memberikan mereka nama yang tepat. Ada ungkapan Bapak Ibu, apalah arti sebuah nama? Kalau dilihat dari sisi syariat Islam, tentu saja ungkapan itu salah. Di dalam Islam, nama itu sangat bermakna. Nama itu sangat penting. Nama itu adalah identitas dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum, sesungguhnya kalian, tuda'una yaumal qiyamah, akan dipanggil di hari kiamat nanti, bi asma'ikum wa asma'i abaikum,
akan dipanggil dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Fa'ahsinu asma, maka perbaguslah nama kalian. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata nama itu memiliki makna penting dunia akhirat. Seseorang akan dipanggil dengan namanya. Dunia akhiratnya, jika namanya bagus, maka panggilannya juga bagus. Tapi kalau namanya jelek, tengil, botak, gembrot, gemblung, bokir, tentu tidak indah. Bahkan, nama itu adalah identitas, Bapak Ibu. Ibnu Qayyim al-Zawjiyah menjelaskan bahwa sesungguhnya pemberian nama pada hakikatnya adalah berfungsi untuk menunjukkan identitas seseorang. Maka dari itu, berikanlah nama kepada anak-anak kita sesuai dengan identitasnya. Kalau dia adalah laki-laki, berikanlah nama laki-laki yang perkasa. Jika dia adalah seorang wanita, berikan dia nama wanita. Jangan pula laki-laki diberikan nama wanita. Atau sebaliknya, nama wanita diberikan nama laki-laki. Ini akan berpengaruh pada psikologis anak kita. Saat kita memberikan nama anak kita, nama anak laki-laki kita Umar, tentu cita-cita kita agar melihat anak kita tumbuh kembang menjadi seorang Umar bin Khattab yang gagah perkasa, berani, menjadi singa padang pasir. Tapi saat kita memberikan nama anak kita Khadijah, tentu saja kita terbayang bagaimana sosok ibu kaum muslimin, yaitu Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu adalah nama seorang wanita. Kemudian ketika kita memberikan nama anak kita Mus'ab bin Umair, tentu saja kita mengimpikan seorang pendakwa muda yang melanglang buana ke Madinah, mengislamkan penduduk Madinah. Dan ketika kita memberikan nama anak kita Aisyah, kita terbayang bagaimana sosok wanita mulia, lembut, yang begitu mencintai Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Nama adalah identitas. Maka berikanlah anak laki-laki Anda dengan nama laki-laki perkasa dan mulia. Dan berikanlah nama anak perempuanmu dengan nama wanita-wanita mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai nama-nama yang mengandung ketaatan dan penghambaan kepadanya. Rasulullah bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai nama Abdullah dan Abdurrahman. Silahkan berikan nama anak kalian Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Penyayang. Ingat, ternyata memberi nama juga mempengaruhi seksualitas anak-anak kita. Ketika anak-anak perempuan kita mendapatkan nama seorang wanita mulia, maka dia akan menjaga namanya sesuai dengan nama kemuliaan yang pernah disandang oleh orang-orang mulia. Tapi ketika kita memanggil seorang laki-laki dengan nama yang feminim, nama seorang wanita, bisa jadi dia akan melambai, dia akan menjadi banci. Setiap hari orang memanggil mereka dengan nama mereka, maka itu bisa mempengaruhi psikologis ataupun jiwa seksualitas di dalam dirinya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, adapun yang kedua, pendidikan seksual yang harus kita berikan kepada anak-anak kita untuk mengembangkan pengetahuan anak tentang hal-hal yang bersifat pribadi. Maka ajarkan anak kita tentang toilet training. Atau kita ajarkan anak kita untuk buang air besar dan buang air kecil di kamar mandi. Suatu ketika ada bayi yang digendong oleh Rasulullah.
kemudian baik itu pipis, baik itu kencing, Rasul tidak panik. Rasul meminta air, kemudian menyiramkan ke bekas pipis bayi itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya punya anak. Anak saya yang pertama usia 1 tahun 6 bulan. Anak saya yang kedua 2 tahun 6 bulan. Jarak 1 tahun Bapak Ibu. Alhamdulillah, si kakak sudah pipis sendirian di kamar mandi. Ya Alhamdulillah baru-baru saja sih suksesnya. Bagaimana caranya agar mereka pipis sendiri? Tahu waktunya pipis, tahu waktunya buang air besar. Ada 7 trik yang saya lakukan agar anak-anak kita mandiri dalam buang air besar dan buang air kecil. Yang pertama Bapak Ibu adalah perhatikan waktunya. Biasakan disiplinkan pada waktu-waktu tertentu. Waktu yang terbaik untuk mendisiplinkan mereka buang air besar dan buang air kecil adalah sebelum tidur dan setelah tidur. Sebelum tidur dan setelah tidur, sebelum mereka pipis di celana mereka, sebelum mereka buang air besar di celana mereka, langsung, Dek, pipis yuk. Adek, oh iya, ajak mereka. Atau tanya mereka, Dek, pipis. Adek, oh. Setiap hari. Disiplinkan 2 waktu ini. Sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Dan waktu-waktu lainnya tentu saja. Kemudian trik yang kedua agar anak-anak kita sukses buang air besar, buang air kecil sendiri. Yang kedua, biarkan anak kita melihat ayah dan ibunya di kamar mandi. Ajak mereka ke kamar mandi. Tunjukkan kepada mereka buang air kecil yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Tunjukkan mereka cara buang air besar yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Tunjukkan mereka. Ya insya Allah di usia mereka masih 3 tahun ke bawah, ya nggak apa-apa nampak auratnya ya, walaupun kita harus tutupi. Ya jangan nampak belas, nampak seluruhnya kita tutupi. Tapi ajak mereka ke kamar mandi. Mandi bersama kita. Ya. Sehingga mereka lihat kita bagaimana caranya pipis, bagaimana caranya buang air besar, bagaimana cara mencuci pipis kita, bagaimana cara mencuci buang air besar kita. Mereka akan lihat. Ini adalah pelatihan yang luar biasa. Ini cara yang kedua. Cara pertama tadi, cari waktu yang tepat, efektifkan waktu yang tepat, disiplinkan waktu yang tepat untuk mereka buang air besar dan buang air kecil. Yang kedua, biarkan mereka melihat ayah dan ibunya buang air besar dan buang air kecil di toilet. Adapun yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, agar anak kita disiplin dalam buang air besar, buang air kecil ke toilet sendiri, maka yang ketiga adalah tunjukkan cara buang hajat atau buang air besar, buang air kecil sesuai dengan ajaran Islam. Duduk, kemudian tidak bersuara, tidak bernyanyi. Saat buang air besar, buang kecil tidak bersuara. Atau ketika bersuara pun cukup dengan berdehem saja. Tunjukkan kepada mereka adab-adab dalam kamar mandi. Mereka akan lihat itu. Setiap hari mereka akan simpan di memori mereka. Yang keempat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ingatkan anak setiap kali tiba waktunya untuk buang air besar, buang air kecil. Ingatkan mereka. Tanyakan mereka. Agar mereka jangan buang air besar dan buang air kecil di celana mereka. Ingatkan selalu. Adapun yang keenam, jika kita ingin mereka sukses buang air besar, buang air kecil di toilet secara mandiri, lepaskan popok mereka. Bapak Ibu, lepaskan popok mereka. Jangan biarkan mereka pakai popok.
Jika mereka kita biarkan pakai popok, maka nanti mereka akan merasa aman untuk membuang hajat mereka di dalam popok mereka. Tapi ketika kita lepas popok mereka, barangkali kadang-kadang mereka akan kencing di celana mereka. Tetapi ketika kita telah biasakan, mereka akan merasa bahwasanya pipis di celana itu sesuatu hal yang tidak baik, dan mereka sudah temukan yang baik, yaitu pipis, buang air besar, buang air kecil di toilet. Adapun yang terakhir, Bapak Ibu, bersiaplah menghadapi kegagalan. Kita akan barangkali berkali-kali gagal. Berkali-kali kita ingatkan agar mereka buang air besar, buang air kecil di toilet. Kita ingatkan, nak, nak. Ternyata mereka sudah duluan. Atau ketika kita ajak mereka ke kamar mandi, mereka ogah. Mereka tidak mau, tiba-tiba pipis. Tiba-tiba buang air besar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, siaplah menerima kegagalan. Ini trik yang nomor 7. Dan apa hikmahnya? Untuk mengajarkan anak kita buang hajat ke toilet, hikmahnya adalah kita ajarkan ke bagaimana mereka membersihkan diri. Bagaimana membersihkan kemaluannya. Bagaimana membersihkan anusnya. Ini terkait tentang pendidikan seksual. Kalau sudah bersih kemaluan kita, bersih kelamin kita, bersih alat-alat vital kita, itu akan menjaganya dari virus, dari penyakit, dari iritasi. Mereka akan bersih, mereka akan wangi. Mudah-mudahan ini juga sangat baik untuk memelihara pertumbuhan ataupun pemeliharaan dari alat-alat vital dari anak-anak kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Adapun yang ketiga, pendidikan seksual yang harus kita berikan kepada anak-anak kita adalah dengan menghitan mereka. Atau dengan kata lain, sunat anak-anakmu. Anak laki-laki maupun perempuan. Imam Asy-Syafi'i rahimallah berkata bahwa anak laki-laki dan perempuan itu wajib dihitan. Anak laki-laki dan perempuan itu wajib dihitan. Adapun menurut Imam Hanafi dan Hambali, perempuan itu tidak wajib dihitan, tetapi sunnah. Terlepas dari itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Yang pertama, al-hitanu. Hitan adalah fitrah manusia. Hitan ternyata tidak hanya ada di zaman Nabi Muhammad SAW, ternyata sudah ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hitan, Allahu a'lam bishawab, barangkali juga telah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Hitan itu adalah perintah yang sangat agung. Hitan itu adalah syariat yang sangat memperhatikan alat-alat vital seorang yang beriman. Hitan itu adalah bukti bahwa agama yang sangat luar biasa ini memperhatikan sampai kepada alat-alat kemaluan. Memperhatikan bagaimana kualitas seksual. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, sayatlah sedikit, jangan berlebihan. Sebab itu bisa mencerahkan wajah dan menyenangkan hati suaminya. Artinya apa? Di masa bayi anak gadis dihitan ternyata berefek kepada kualitas seksual, dia memuaskan suaminya di masa-masa mendatang. Bahkan dikatakan oleh para ulama, apabila seorang perempuan tidak dihitan, maka nanti tidak ada bedanya dia dengan binatang, dengan hewan yang tak mampu mengendalikan hawa nafsunya, yang tak mampu mengendalikan birahi seksualnya. Maka hitan di dalam Islam adalah dapat mengontrol dorongan-dorongan seksual yang barangkali tidak bisa dikendalikan. Dengan hitan, membedakan seseorang dengan hewan. Bapak Ibu Allah muliakan, pendidikan seksual yang ketiga, yaitu hitanlah anak-anakmu.